pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang performance appraisal berbasis KPI. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ketika Anda mau melakukan penilaian kinerja karyawan, itu sebaiknya ada dua elemen yang dinilai ya, elemen KPI dan elemen kompetensi. Nah di sini kita akan mencoba melihat yang pertama ini adalah aspek elemen kompetensi dulu, aspek pertama dari performance appraisal ya. Bisa Anda lihat ya di depan halaman Anda itu ya, saya menjelaskan mengenai bagaimana menyusun KPI ya, flow-nya ya. Jadi ketika Anda mau menyusun KPI itu harus mengacu pada area kinerja utama Anda ya, dan area kinerja utama itu dibangun dengan mengacu pada job description atau workflow atau expected result ya. Tapi job description flow tadi harus diterjemahkan menjadi area kinerja utama atau sasaran kinerja utama ya. Jadi kita fokus pada sasaran kinerja yang utama dan kemudian nanti sasaran kinerja yang utama itu diterjemahkan menjadi serangkaian KPI yang terukur. Jadi kita ngukur resultnya mas, bukan aktivitas Anda sibuk gitu ya, ngumpulin macam-macam gitu ya. Kalau itu mungkin job desk-nya ya. Jadi job desk itu list of activities, prosesnya. Tapi yang mau kita ukur itu sebenarnya result-nya. Ya, result hasil akhirnya. Ya, jadi ibarat Anda bikin nasi goreng, mungkin prosesnya macam-macam mas ya, aktivitasnya. Tapi KPI-nya sebenarnya sederhana. Bagaimana komentar para pengunjung atau para orang yang memakan nasi goreng Anda, enak atau tidak, itu hasil akhirnya. Ya. Seperti sepak bola juga ya, jumlah dribble yang Anda lakukan, jumlah sprint yang Anda lakukan itu mungkin penting ya, prosesnya ya. Tapi ya ujung-ujungnya sebenarnya goal yang mau kita ciptakan, ya resultnya. Ya. Jadi kalau bisa kita mengukur resultnya ya, resultnya. Nah nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh KPI-nya yang fokus pada result utama ya, area-area kunci di dalam bidang Anda itu apa sebenarnya KPI-nya. Ya. Nah seperti yang Anda lihat di halaman depan Anda ini juga KPI itu melalui 5 tahap mas ya, identifying, defining, measuring, monitoring, dan reporting. Ya, jadi ada 5 fase itu mas ya mbak-mbak yang sangat krusial ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi KPI-nya ya. Katakanlah misalnya Anda mau menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ya di kantor Anda, apa sih KPI-nya? Lingkungan kerja yang kondusif itu bahasa yang abstrak, yang tidak terukur. Nah kalau kita mau jadikan KPI itu pilihannya ada banyak sebenarnya. Misalnya ada 2 contoh KPI yang bisa digunakan. Yang pertama adalah skor kepuasan karyawan. Jadi kita bikin kuesioner survei, kita tanya kepada karyawan Anda mengenai kepuasan mereka terhadap lingkungan kerja. Kalau mereka bilang dari skala 1 sampai 10 misalnya bilang 8, itu artinya mungkin cukup puas ya. At least 8 ke atas. Jadi di scoring, tingkat kepuasannya itu di scoring. Ya, jadi scoring itu salah satu cara, skor kuesioner itu salah satu cara untuk mengkuantifikasikan hal-hal yang bersifat intangible ya. Hal-hal yang bersifat kualitatif itu bisa dikuantifikasikan dengan cara survei tadi. Skor kepuasan karyawan. Itu pilihan KPI yang pertama untuk mengatakan atau merujuk pada tujuan area kinerja utama tadi Anda membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pilihan KPI yang kedua bisa juga adalah employee turnover. Ya. Itu lazim digunakan juga. Kalau employee-nya sering keluar, itu pertanda bahwa lingkungan kerjanya mungkin tidak bagus ya. Karyawannya tidak betah sehingga mereka banyak keluar. Ya. Jadi sebenarnya dari satu sasaran kinerja itu bisa dipilih banyak KPI ya, mas-mas mbak-mbak ya. Ada berbagai opsi KPI. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, kita selalu bilang minimal 1 KPI ya. Kalau mau 2 ya boleh. Jadi misalnya tadi lingkungan kerja yang kondusif, Anda mau ambil dua-duanya, ya boleh. Ya. Itu mengidentifikasi dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah mendefinisikan. Ya, mendefinisikan ini sederhana, Mas. Anda mencoba menjelaskan apa definisi employee turnover. Misalnya definisi employee turnover itu adalah jumlah karyawan yang keluar selama setahun dari Januari sampai Desember dibagi jumlah total karyawan ya pada akhir tahun misalnya ya. Jadi jumlah total karyawan yang keluar sejak Januari sampai Desember dibagi jumlah total karyawan pada bulan Desember. Itu namanya employee turnover. Definisinya seperti itu. Kalau definisi skor kepuasan karyawan apa? Ya kita definisikan, skor kepuasan karyawan adalah
hasil dari analisa kuesioner yang disebarkan kepada karyawan yang menanyakan mengenai berbagai aspek lingkungan kerja, kepuasan mereka terhadap lingkungan kerja. Ya, jadi didefinisikan mas mbak ya, KPI-nya itu sebaiknya didefinisikan. Kenapa itu penting? Karena itu membuat kita paham apa sih makna KPI ini, ya. Apa makna KPI ini. Jangan sampai Anda membuat KPI tapi Anda tidak paham apa makna KPI itu. Ya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting ini measuring. Ini yang sering terjadi banyak kegagalan proses penerapan KPI itu di measuring, Mas. Contohnya tadi misalnya KPI adalah skor kepuasan karyawan. Sudah dipasang, dikasih target misalnya minimal skornya 8. Tapi kemudian Anda tidak punya tools, tidak punya instrumen kuesioner untuk melacak survei kepuasan karyawan. Itu kan dangerous, Mas. Sehingga nanti ketika akhir tahun dilacak ya kita nggak punya data. Itu sering terjadi. Banyak KPI bagus, tapi kemudian Anda tidak punya resource untuk melacak realisasi KPI itu. Ini kunci, Mas. Pengalaman saya menerapkan KPI di banyak perusahaan itu, kegagalan KPI terjadi karena Anda tidak tekun melacak datanya. Tadi contoh kedua misalnya employee turnover, itu bagus. Tapi sayang sekali banyak perusahaan yang juga tidak melacak employee turnover. Ya. Sehingga datanya kosong. Ya, itu sering terjadi. Itulah kenapa ketika saya menerapkan KPI itu saya selalu punya pesan bahwa Anda pilihlah KPI yang mudah dipahami dan juga mudah didapat data realisasinya. Ya, mudah didapat data realisasi. Misalnya kayak tadi skor kepuasan karyawan, itu KPI yang bagus menurut saya, tapi kadang-kadang agak ribet, Anda harus bikin kuesioner gitu ya. Sehingga kita ganti dengan employee turnover saja. Employee turnover kan datanya mudah didapat, tidak perlu bikin kuesioner. Itu, Mas, ya. Itu measuring itu sering menggagalkan proses KPI ini measuringnya, ya. Contoh lain lagi misalnya KPI-nya adalah tingkat ketepatan waktu rekrutmen, ya. Misalnya targetnya 60 hari sudah harus direkrut karyawan yang baru yang dibutuhkan. Itu sering dipakai itu KPI tingkat ketepatan waktu rekrutmen itu. Nah, again seringkali terjadi banyak perusahaan yang tidak melacak tingkat durasi rekrutmen itu. Mereka tidak pernah merekap ya, kapan request-nya. Ya. Jadi definisi rekrutmen tepat waktu itu sejak dari request sampai orangnya tanda tangan kontrak misalnya, tanda tangan sign sebagai karyawan baru. Bukan tanggal masuk ya, bukan tanggal masuk karyawan, tapi tanggal bahwa dia sudah bikin perjanjian kerja dengan kita, agreement gitu. Jadi sejak request sampai agreement itu dilacak berapa hari. Mungkin ada yang 70 hari karena sulit ya, karyawannya sulit dicari, posisi-posisi yang sulit itu biasanya lama. Misalnya kayak programmer atau manajer itu lebih lama dibanding staff gitu ya. Tapi dalam semua posisi itu sebaiknya dilacak durasinya. Sehingga ketika akhir tahun Anda bisa merata-rata berapa durasi rekrutmen Anda. 60 hari kah, 40 hari kah, atau 70 hari. Nah, itu harus dilacak kalau Anda punya KPI tingkat ketepatan waktu rekrutmen. Ya. Itu yang mas-mas Mbak ya. Nah, yang berikutnya setelah Anda measuring, itu kunci. Yang kedua ya monitoring, dimonitor. Tiap bulan kalau angkanya bisa muncul tiap bulan. Kayak rekrutmen tadi tingkat ketepatan waktu kan tiap bulan bisa dilacak. Kalau ada rekrutmen baru ya. Tapi kalau kayak skor kepuasan karyawan, biasanya di banyak perusahaan hanya dilakukan sekali setahun ya. Biasanya di bulan November misalnya. Ya sudah, tiap bulan mungkin realisasinya kosong ya, hanya di bulan November nanti muncul. Employee turnover bisa dilacak tiap bulan. Ya, tiap bulan bisa dilacak berapa jumlah karyawan yang keluar bulan ini. Dibagi jumlah karyawan pada bulan itu lebih tajam. Ya, dimonitor. Dan kemudian yang terakhir dilaporkan. Ya, diraporkan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan Anda sudah punya IT yang bagus, pakainya aplikasi, Mas, bukan pakai Excel ya. Kalau pakai Excel itu masih agak kuno ya, jadi kadang-kadang filenya berserakan gitu ya, scatter. Tapi kalau Anda punya aplikasi software, jadi semua karyawan Anda ngisi KPI-nya di software itu mudah, bagus. Sehingga Anda punya semacam dashboard. Anda sebagai manajer HRD-nya bisa memantau KPI karyawan Anda hanya dengan dashboard itu. Dituliskan nomor induk pegawainya, muncul KPI-nya. Itu lebih bagus, lebih maknyus. Ya. Jadi seperti itu Mas ya, tidak hanya mengidentifikasi, tapi yang tidak kalah penting memantau
dan kemudian mengukurnya itu kunci ya. Jadi fase pembuatan KPI itu fase identifikasi ya, mungkin biasanya lebih cepat. Sebenarnya yang lebih sulit itu adalah fase monitoringnya dan measuringnya tadi. Ya. Nah, mari coba kita lihat di halaman berikutnya ini. Di halaman berikutnya ini saya menunjukkan bagaimana sebenarnya ketika Anda menyusun KPI ya. Jadi sebenarnya KPI itu merupakan turunan dari pekerjaan Anda ya. Pekerjaan Anda, tugas-tugas Anda diturunkan menjadi target dan hasil kerja yang terukur dalam bentuk KPI. Ya. Jadi apa sih KPI ini ya? Di halaman berikutnya saya menjelaskan beberapa poin ya, key performance indicators atau indikator kinerja kunci. Indikator harus bersifat terukur, harus bisa dihitung dan diukur. Indikator merujuk pada hasil kerja kita, output kerja. Indikator memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah kita tetapkan. Ya. Jadi KPI itu harus bisa terukur, Mas. Ya, nanti saya berikan contoh yang lebih lengkap ya. Contoh ringkasnya ini misalnya tadi ya, employee turnover atau skor kepuasan karyawan. Ya. Atau misalnya skor kepuasan peserta pelatihan. Ya. Atau misalnya kalau orang marketing ya jumlah penjualan, jumlah market share. Ya. Jadi terukur dan bahasanya netral. Ya. Bukan misalnya meningkatkan penjualan, itu bukan KPI. Atau meningkatkan kompetensi SDM, itu bukan KPI. Bahasa KPI-nya adalah rata-rata skor kompetensi SDM. Ya. Atau persentase jumlah karyawan yang nilai PA-nya mendapatkan predikat A, misalnya. Itu salah satu cara untuk mengukur kompetensi. Ya, skor kompetensi karyawan, Anda assess, atau kalau Anda tidak punya assessment center, ya Anda cukup bilang rata-rata atau persentase jumlah karyawan yang nilainya di atas 95 misalnya, atau predikatnya A. Ya, kalau orang predikatnya A itu indikasi bahwa dia adalah orang yang SDM Anda bagus. Ya. Jadi itulah Mas ya beberapa poin kunci ketika Anda mau menyusun KPI ya, tidak hanya definisinya tapi juga pikirkan juga cara mengukurnya, cara melacaknya. Itu yang krusial. Ya. Lebih baik memilih KPI yang sederhana tapi mudah diukur daripada memilih KPI yang heroik gitu ya, yang wonderful, yang kelihatannya hebat tapi tidak mudah diukur dan akhirnya ketika akhir tahun kosong. Itu useless juga ya. Nanti dalam video setelah ini saya akan berikan contoh-contoh KPI dari berbagai fungsi ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.